Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi Mikro 2 yang beranggotakan Arkania Fiza Astari dengan NIM F01170026, Dinda Tirta Rahayu dengan NIM F01170039, Faiz Wizi Adianul Hilal dengan NIM F01170046, Cindy Alisa Reninda Wistantri dengan NIM F01190035, dan Reski Wulandari dengan NIM F01191115. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pasar monopoli. Pertama-tama, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari pasar monopoli itu sendiri. Apa sih pasar monopoli? Seperti apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut monopolis. Karena hanya terdapat satu penjual atau produsen di pasar, monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Perusahaan yang melakukan monopoli akan menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain, di mana produk tersebut tidak terdapat pengganti barang yang mirip. Contoh penerapan pasar monopoli terdapat pada perusahaan-perusahaan negara, seperti perusahaan minyak bumi serta gas alam, perusahaan listrik, dan perusahaan lain yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh produk pasar monopoli tercermin juga di Indonesia. Di Indonesia terdapat Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, PLN yang merupakan penyedia listrik utama di Indonesia, serta adanya perusahaan air minum sebagai penyedia kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli sebagai berikut. Pertama, terdapat satu penjual dengan banyak pembeli di pasar. Kedua, tidak terdapat barang substitusi yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual di pasar tersebut. Ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru seperti undang-undang, teknologi, dan modal yang besar. Keempat, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harganya sendiri. Kelima, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang ada di perusahaan monopolis. Sumber monopoli. Pasar monopoli dapat tercipta karena berbagai sebab. Ada 3 sebab terciptanya pasar monopoli, atau terdapat 3 sumber pasar monopoli. Pertama, ditetapkan oleh hukum. Seperti di Indonesia, terdapat undang-undang yang telah mengatur cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kedua, monopoli alamiah, di mana monopoli di sini tercipta dengan sendirinya. Hal tersebut tercipta karena pasar yang tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Dan sebab yang terakhir atau sumber yang terakhir adalah monopoli dengan lisensi. Monopoli dengan lisensi akan menciptakan atau akan adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Setelah mengetahui pengertian atau definisi dari pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, sumber atau sebab terbentuknya pasar monopoli, serta contoh pasar monopoli sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kami akan membahas mengenai kelebihan pasar monopoli. Kelebihan yang pertama, sifat barang yang tidak memiliki substitusi, di mana membuat perusahaan monopolis minim melakukan promosi dan iklan. Kedua, pada monopoli secara alamiah, apabila terdapat tambahan penjual, justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi atau economies of scale. Hal tersebut akan meningkatkan skala produksi yang besar atau mass production,
sehingga akan menciptakan efisiensi. Ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang dibutuhkan atau sumber daya yang penting bagi masyarakat. Keempat, melindungi hak kekayaan individu sehingga akan semakin mendorong dilakukannya inovasi. Dan kelebihan yang terakhir dari pasar monopoli adalah dapat memaksimalkan keuntungan dengan melakukan diskriminasi harga. Diskriminasi harga di sini adalah penjualan dengan diferensiasi harga barang pada dua pasar yang berbeda. Adapun kekurangan dari pasar monopoli sebagai berikut. Kekurangan pertama, pasar monopoli dapat menyebabkan akibat buruk terhadap distribusi pendapatan, yaitu ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan akan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kedua, produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Hal itu dimungkinkan agar produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Ketiga, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Keempat, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut. Dan kekurangan dari pasar monopoli yang terakhir adalah jumlah produk di pasar tergantung pada produsen penjual di pasar monopoli sendiri. Selain hal-hal yang telah dibahas tersebut, di pasar monopoli pun terdapat penetapan harga, di mana penetapan harganya melalui kurva permintaan yang dimiliki oleh pasar monopoli, di mana merupakan kurva permintaan pasar. Dengan demikian, penentuan harga akan terjadi di pasar. Karena hanya terdapat satu produsen atau perusahaan yang ada di pasar monopoli, maka produsen atau perusahaan tersebut bertindak sebagai penentu harga atau price maker, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Hal ini terjadi karena konsumen tidak memiliki alternatif produsen. Meskipun demikian, pada pasar monopoli, harga harus lebih rendah. Hal ini karena agar produsen dapat menjual barang yang lebih banyak lagi. Maksimalisasi laba di pasar monopoli. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan persaingan monopolistik memproduksi di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, atau marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR, di mana harga yang memaksimalkan laba adalah harga maksimum per unit yang bersedia konsumen bayarkan untuk tingkat keluaran maksimal laba. Hal tersebut dapat digambarkan pada kurva berikut, di mana kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal atau pada tingkat di mana MC sama dengan MR sebesar Q1. Equilibrium di pasar monopoli. Setelah menentukan besarnya output yang menghasilkan laba maksimal atau Q1, produsen akan menentukan harga yang bersedia dibayarkan oleh pembeli atau konsumen. Pada saat itulah akan tercapai keseimbangan atau equilibrium di pasar monopoli. Equilibrium atau keseimbangan di pasar monopoli dapat digambarkan pada kurva berikut. Kurva tersebut menjelaskan bahwa apabila kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal atau Q1 dan harga yang bersedia konsumen bayarkan atau P1 sudah diketahui, maka akan terbentuk titik temu di titik V atau titik equilibrium. Titik V merupakan titik bertemunya Q1 dan P1. Adapun laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli adalah sebesar area segi 4, P1, T, U, dan V. Inefisiensi pada pasar monopoli. Inefisiensi ekonomi muncul karena adanya monopoli pasar.
struktur monopoli mengurangi kesejahteraan melalui misalokasi sumber daya produksi. Teori ini ditegaskan oleh Albert Marshall yang menyatakan bahwa tiadanya kompetisi cenderung membuat harga produk di pasar meningkat, serta diikuti dengan penurunan output produksi. Dengan demikian, mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Berikut terdapat contoh gambar grafik dari level output efisien di pasar monopoli. Jika level output yang memaksimalkan laba adalah ketika MR sama dengan MC, maka level output dikatakan efisien ketika MC sama dengan D. Kemudian, titik X di mana terjadinya persinggungan antara permintaan dengan marginal cost merupakan level output efisien. Kemudian, area sebelah kiri dan kanan level output efisien menunjukkan inefisiensi di pasar monopoli. Selanjutnya, terdapat deadweek loss yang menunjukkan inefisiensi pada pasar monopoli. Karena pada saat itu, produsen menetapkan harga di atas marginal cost atau P lebih besar daripada MC. Berikut contoh grafik dari deadweek loss di pasar monopoli. Karena produsen menetapkan harga sebesar P1 di mana P lebih besar daripada MC untuk memaksimalkan laba, sedangkan level output efisien adalah titik X, maka area segitiga yang terbentuk yaitu area V, WX merupakan deadweek loss. Hal ini serupa dengan penerapan pajak, hanya saja hal tersebut dilakukan oleh produsen monopoli. Selanjutnya, terdapat diskriminasi harga pasar monopoli. Hal ini merupakan kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Hal ini hanya memungkinkan jika, pertama, penjual memiliki kekuatan pasar atau kekuatan monopoli. Kedua, penjual dapat mengidentifikasi pelanggan. Ketiga, pelanggan tidak dapat menjual kembali barang tersebut, atau jika dapat menjual akan mahal untuk melakukannya. Keempat, ada ketidaksempurnaan informasi pada pasar. Diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan hanya berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Dengan demikian, pendapatan marginal di kelompok yang berbeda akan sama hanya jika hanya di masing-masing kelompok bervariasi. Ketika diskriminasi harga dilakukan untuk mengurangi persaingan, misalnya dengan mengikat harga yang lebih rendah untuk pembelian harga barang atau jasa, maka ini biasanya akan dikenakan pelanggaran peraturan anti-monopoli. Contoh dari diskriminasi harga monopoli yaitu harga listrik untuk rumah tangga berbeda dengan listrik untuk perusahaan. Kemudian, harga listrik di Pulau Jawa berbeda dengan harga listrik di luar Pulau Jawa. Contoh diskriminasi harga lainnya yaitu tarif air minum untuk rumah tangga dan industri berbeda. Penetapan diskriminasi harga biasanya dilakukan oleh perusahaan monopoli yang mempunyai kekuatan untuk menetapkan sendiri harga yang dijualnya. Selanjutnya, terdapat syarat diskriminasi harga pasar monopoli. Yang pertama, kurva permintaan terhadap produk harus memiliki kemiringan atau minus yang menunjukkan bahwa perusahaan adalah price setter. Price setter adalah perusahaan memiliki kekuatan dalam menetapkan harga produk. Kedua, harus ada minimal dua kelompok konsumen atau pembeli dengan elastisitas permintaan yang berbeda. Harga yang lebih mahal ditetapkan untuk permintaan yang tidak elastisitas, sedangkan harga yang lebih murah untuk permintaan yang lebih elastisitas. Ketiga, perusahaan harus mampu mengendalikan kemungkinan konsumen pembeli menjual kembali pada konsumen lain pada harga yang lebih tinggi. Keempat, perusahaan harus mampu mengidentifikasi kelompok konsumen dan menetapkan harga yang berbeda. Berikut terdapat kurva diskriminasi harga dan pengaruhnya terhadap konsumen. Diasumsikan bahwa produsen memiliki pilihan dalam penetapan harga output yaitu pertama, penerapan harga yang tidak diskriminatif.
yaitu dalam hal ini produsen menerapkan harga tunggal bagi setiap konsumen. Kedua, penerapan diskriminasi harga, di mana produsen menentukan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Keterangan untuk pada kurva A. Ketika produsen memberlakukan harga yang sama, sebagian konsumen bersedia melakukan pembelian. Dengan demikian, terciptanya surplus konsumen yang tercermin pada area segitiga, yaitu A, P1, dan V. Pada kurva A, sebagian konsumen lainnya tidak bersedia untuk membeli output pada harga tersebut, sehingga terciptanya deadweight loss, yaitu area segitiga V, U, dan X. Adapun profit yang diterima produsen sebesar area segi 4, yaitu P1, B, U, dan V. Untuk kurva B, pada produsen memberlakukan diskriminasi harga. Semua konsumen bersedia membayar dengan harga yang telah ditentukan, atau kedua pihak sama-sama memperoleh manfaat. Dalam hal ini tidak terjadi deadweight loss, sehingga seluruh area surplus atau segitiga A, B, X merupakan profit bagi produsen. Keempat, perlu diingat bahwa dalam realita, diskriminasi harga tidaklah sesempurna seperti pada kasus di atas. Kasus tersebut hanya menunjukkan bahwa diskriminasi harga berpengaruh terhadap peningkatan laba produsen di pasar monopoli. Kemudian, terdapat campur tangan pemerintah di pasar monopoli. Yang pertama, membuat regulasi dengan mengeluarkan undang-undang anti monopoli untuk mencegah timbulnya pasar monopoli. Kedua, membatasi keleluasan para monopolis dengan cara penentuan produksi dan penentuan harga. Untuk penentuan harga, campur tangan pemerintah adalah penentuan harga tertinggi yang boleh ditetapkan oleh monopolis. Ketiga, pengaturan monopoli dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pemungutan pajak agar monopolis tidak menerima seluruh keuntungannya, biasanya melalui pajak per unit barang atau pajak tetap atau pajak yang dikenakan perusahaan tanpa memperhatikan unit barang yang diproduksinya. Keempat, yaitu dengan mendirikan perusahaan tandingan, yaitu mendirikan perusahaan yang sama untuk menghasilkan barang yang sama seperti yang dihasilkan oleh monopolis. Kelima, mengimpor barang dari luar negeri untuk membatasi kekuatan monopoli. Sekian penjelasan materi mengenai pasar monopoli. Terima kasih.